keris sengkelat dengan bilah panjang 42 cm. Ini tergolong keris corok. Keris sengkelat berikut ini keris sengkelat dengan pembuatan di era kerajaan atau eranya Cirebon Sepuh, tapi dibuat di Mataram. Keris ini dibuat oleh seorang empu yang bernama Empu Umayi. Keris dengan pamor yang bior, ngodiat dan garap yang bagus. Berarti tergolong keris ini keris yang sangat istimewa. Keris-keris corok ini biasanya keris yang dipesan oleh orang-orang tertentu, dan keris ini keris yang tergolong keris sangat langka karena keris ini keris pesanan. Keris buatan Umayi atau Empu Umayi itu biasanya besinya itu besi pilihan, dan pamornya pun pamornya pamor pilihan atau pamornya pamor istimewa. Keris ini didapatkan atau didatangkan dari seorang camat. Tidak perlu saya sebutkan camat mana-mananya, tapi keris ini utuh, bilah tanpa cacat dan tanpa korosi. Ini sangat istimewa. Keris Semar Tinandu. Keris Semar Tinandu tergolong keris yang sangat langka. Ciri keris Semar Tinandu itu berkembang kacang dua plus sogokan dan blumbangan. Keris Semar Tinandu itu sangat-sangat langka. Keris Semar Tinandu yang saya pamerkan ini era pembuatannya di era Kerajaan Tuban Pajajaran. Keris Semar Tinandu dengan pamor ngulit semongko. Sangat-sangat tua dan tus tua. Dengan bilah utuh, gendangan utuh, dan kembang kacang utuh. Keris Semar Tinandu ini jarang sekali kolektor atau orang-orang punya. Keris Semar Tinandu zaman dulu itu keris untuk seorang pejabat dan pemimpin, supaya jabatan dan yang dipimpin itu bisa tenang dan bisa anteng. Keris Semar Tinandu itu dibuat hanya beberapa bilah, makanya keris tersebut tergolong keris yang sangat-sangat langka sekali. Belum tentu seorang kolektor mempunyai keris dengan berdapur Semar Tinandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi para pecinta pusaka Tosan Aji.
Hong wilahing sekaring pawonalaken. Selamat berjumpa kembali di acara membahas atau mengupas tentang filosofi dan pamor dan tangguh Tosan Aji. Salam Dasa Dharma Tosan Aji. Dalam pertemuan ini saya akan memperkenalkan sebuah pusaka dengan wujud tombak dan berdapur pleret. Tombak pleret yang saya perkenalkan kepada para pecinta Tosan Aji ini itu dibuat di masa kerajaan Majapahit. Tombak pleret ini berpamor melatih sinebar. Dan di bawah atau di sor-soran mata pilah tombak tersebut ada pamor Raja Gundolo atau pamor tiban atau pamor pemberian dari Sang Maha Kuasa di saat Sang Empu menempa tombak tersebut. Filosofi pamor melatih sinebar itu mengandung makna atau mempunyai arti atau mempunyai kelebihan untuk si pemegang tombak tersebut, yaitu pemegang tombak tersebut akan dicintai oleh para pejabat petinggi masyarakat kecil maupun besar. Dan tidak lupa lagi, pamor melatih sinebar itu mengandung filosofi menarik kecintaan lawan jenis ataupun sejenis, atau yang disebut menambah tresno asih atau sebagai alat untuk pengasihan. Oleh sebab itu, pamor seperti ini itu banyak sekali diburu oleh para pecinta Tosan Aji dimanapun mereka berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kerahayuan untuk para pecinta Tosan Aji. Hong wilahing sekaring pawonalaken. Selamat berjumpa.
di channel Dasa Dharma Tosan Aji. Untuk pertemuan kali ini, saya akan memperkenalkan hasil karya seorang empu yang maha dahsyat dengan bentuk sebilah mata tombak yang berdapur sigar jantung dan berpamor udan mas tiban. Tombak tersebut dibuat pada era Kerajaan Mataram. Filosofi tombak yang saya pamerkan ini, atau tombak yang berpamor udan mas tiban ini, itu mengandung makna untuk kerejekian kepada sang pemilik atau sang pemegang tombak tersebut. Di samping udan mas tiban, di tengah-tengah bilah atau di tengah-tengah pamor itu terdapat juga pamor sumur Bandung atau pamor kemuliaan atau kamulian. Sumur Bandung itu mempunyai makna yang sangat-sangat kental dengan kemuliaan atau keberhasilan untuk melimpahkan rezekinya kepada sang pemilik. Tombak sigar jantung itu berdapur lurus dan sor-sorannya tombak itu berbentuk setengah lingkaran. Bagi sang pemilik tombak tersebut, maka akan mendapatkan kesejahteraan, kemuliaan, dan kedudukan di dalam mengarungi kehidupan di alam dunia. Yang satu ini saya pamerkan keris dengan dapur bandotan. Ciri-ciri bandotan itu tidak ada kembang kacang, lambe gajah. Dia bergandik polos. Keris ini dibuat di zaman era Kerajaan Sultan Agung dengan berpamor sekar mayat atau sekar manggar. Pamor ini tergolong pamor miring atau pamorekan. Untuk para pecinta keris, pamor-pamor seperti ini itu sangat-sangat diburu.
Soalnya pamor miring atau pamorekan itu tempaan dan cara pembuatan seorang empunya sangat sulit, penuh dengan konsentrasi dan penuh dengan perhitungan yang sangat matang. Keris bandotan ini itu mempunyai filosofi yang sangat kuat untuk kewibawaan dan untuk menanggulangi segala macam mara bahaya. Biasanya pemilik keris dengan pamor miring atau pamorekan itu biasanya si pemilik orang-orang khusus di dalam pemerintahan di zaman era kerajaan. Keris ini dibuat seorang empu itu empuk-empuk khusus yang bisa mengeluarkan keris-keris yang berpamor miring. Jalak tilam, keris dengan bertabur jalak tilam dan berpamor lar gangsir. Pembuatan keris tersebut atau keris ini itu dibuat di era masa Hamengkubuwono ke-7. Keris ini tergolong berpamorekan. Keris dengan berdabur jalak tilam ini tergolong keris yang sangat bagus sekali, dengan garap yang istimewa, pamor yang jadi, tempaan yang matang, dan besi yang sangat-sangat pulen. Biasanya keris dengan pamor lar gangsir itu biasanya digunakan untuk menjunjung atau melindungi sebuah kekuasaan. Makanya keris-keris dengan berpamor lar gangsir itu biasanya banyak sekali peminatnya atau diburu. Keris Pasopati. Keris Pasopati ini dibuat di zaman atau di era kerajaan Kartosuro. Keris Pasopati ini sangat melegenda. Keris Pasopati dengan pamor Wahyu Tumurun. Keris ini sangat tua dan utuh dengan sogokan 2, gerenengan, lambe gajah, dan kembang kacang yang pokok. Keris Pasopati ini tergolong keris pemilih atau keris pemilih ketuanya atau kepada orang yang benar-benar mampu memegang. Ciri keris Kartosuro itu dengan besi yang sangat-sangat bagus, keras, istimewa, dengan tempaan yang sangat matang, dengan pamor-pamor yang
ngapas, tergolong ngapas, tapi dengan bilah yang utuh dan garap yang luar biasa. Keris Sumpono. Keris Sumpono dengan tangguh segaluh. Segaluh keris Sumpono. Keris ini berpamor ngulit semongko dan udan mas tiba. Atau tergolong keris yang berpamor dwi warno. Keris segaluh mempunyai ciri sor-soran agak maju ke depan. Sor-sorannya agak maju ke depan, atau orang Jawa bilang nonong. Keris segaluh ini keris dibuat di atas kerajaan Pajajaran. Nah, keris dengan keutuhan bilah, paksi, ganja. Keris ini tergolong keris utuh. Keris dengan pamor tiban atau pamor Sumur Bandung, tepat di daerah Blembangannya. Ini tergolong keris yang sangat bagus dan sangat berkelas. Kali ini kita pamerkan keris yang berdapur sengklat lagi. Keris ini era atau pembuatannya di zaman kerajaan Mataram. Keris sengklat ini berpamor Brasutah atau Suwo Sutah. Keris sengklat dengan bilah yang utuh dan berganja wulung atau keleng atau tanpa pamor ganjanya. Keris sengklat biasanya dibuat khusus untuk para pejabat, cocok untuk calon, entah calon lurah, entah calon apa, itu sangat cocok sekali. Keris sengklat yang saya pamerkan ini berpamor dwi warno, putih, tapi ada udan masnya. Keris ini tergolong atau dibuat oleh Empu Guling. Keris ini dibuat di era kerajaan Mataram dan tergolong keris yang sangat utuh, tanpa cacat, cocok untuk para kolektor. Keris Pulang Gening. Keris Pulang Gening ini dibuat
dibuat di era kerajaan Majapahit. Keris ini tergolong atau disebut dengan keris keleng atau tanpa pamor. Keris keleng biasanya mempunyai tuah yang sangat-sangat istimewa. Keris keleng itu biasanya seorang empu menyembunyikan pamornya dan menyatukan pamornya ke dalam bilah atau ke dalam besi. Keris keleng itu sangat-sangat sulit pembuatannya karena lipatan besi itu dilipat dan ditempa dengan lipatan yang berjuta-juta lipatan. Makanya keris kelengan itu sangat cocok dan bagus untuk disimpan dan dikoleksi. Dan keris jalak nguwuh. Keris Jawa nguwuh. Era pembuatan keris ini di zaman Kerajaan Mataram. Keris tersebut berpamor ngulit semongko. Dan berganja Mas Kumambang. Keris tersebut tergolong keris yang sangat bagus. Soalnya besi tempaannya sangat-sangat bagus, sempurna. Dan besinya sangat pulen sekali. Atau yang disebut orang-orang keris besinya lilin. Di belakang ganjanya itu berpamor Mas Kumambang, yang berarti orang atau si pemakai keris tersebut rezekinya akan berlimpah ruah menurut filosofinya. Keris jalak nguwuh berpamor ngulit semangka, dan di tengah-tengah pamor ada pamor sumur Bandung. Berarti keris tersebut berpamor dwi warna. Keris lurus dengan sogokan satu dan vertikal alis dan bergereneng biasanya disebut keris jalak sumelang gandring. Jalak sumelang gandring ini dibuat di era kerajaan Blambangan. Keris ini tergolong keris sepuh dan utuh. Besi keris ini tergolong besi yang sangat pulen sekali. Keris-keris Blambangan itu mempunyai ciri khas tersendiri dengan besi dan tempaan yang sangat-sangat sempurna. Keris jalak sumelang gandring ini sangat bagus untuk
menyelesaikan segala macam permasalahan bagi si pemiliknya. Makanya zaman dahulu keris-keris Jalan Sumelang Gandring ini dipegang oleh para petinggi yang dikhususkan untuk para penasehat. Kali ini kita perkenalkan sebuah keris dengan berdapur carang soko. Keris dengan berdapur carang soko tersebut mempunyai pamor Raja Balaraja. Keris tersebut dibuat di era zaman Jenggala dengan empu yang bernama empu singkir. Keris berpamor Raja Balaraja itu biasanya si pemakai keris tersebut akan disayangi oleh para pejabat atau para atasannya. Keris dengan berpamor Raja Balaraja itu biasanya diburu orang atau dicari, karena keris pamor Raja Balaraja itu biasanya keris yang diperuntukkan untuk mendekatkan atau menambah kepercayaan atasan kepada bawahannya. Oleh sebab itu, keris Raja Balaraja itu diburu dan banyak diminati oleh para pencinta keris. Keris Raja Balaraja ini tergolong utuh dengan kembang kacang utuh, gelung wayang dan lambe gajah masih utuh, dan bilahnya masih utuh sekali. Keris ini dibuat di era kerajaan Belambangan dengan empunya empu singkir. Kali ini kita perkenalkan sebuah atau sebilah keris dengan berdapur Sinom Robyong. Pembuatan keris tersebut dibuat di era Kerajaan Singosari akhir atau peralihan Singosari ke Majapahit. Tapi keris tersebut lebih condong masuk ke Singosari dengan ciri tempaan dan pamornya. Sinom Robyong mempunyai khasiat atau diyakini memiliki tuah atau kekuatan kepada sang pemiliknya untuk menanggulangi segala macam mara bahaya dan mendekatkan atau menarik supaya orang-orang mencintai dan menyayangi si pemilik keris.
keris Singorobyong yang dibuat di kerajaan Singosari akhir ini tergolong keris utuh karena semua bilahnya masih komplit. Ya. Untuk kali ini saya perkenalkan keris sepuh atau keris Singosari dengan berluk 11. Keris Singosari atau di era kerajaan Singosari itu mempunyai ciri khusus dengan berpamor muyak dan tandes dengan besinya. Keris Singosari biasanya digunakan oleh para pecinta atau kolektor keris untuk tindih atau meredam segala macam aura yang negatif supaya si pecinta atau kolektor tersebut tidak kena atau tidak terpengaruh dengan aura-aura yang negatif tersebut. Keris Singosari atau mencari keris Singosari yang utuh itu sangatlah sulit. Makanya oleh pemburu atau kolektor keris Singosari yang utuh itu biasanya diburu dengan harga yang fantastik. Ini wujud bilah atau sebuah keris dengan tangguh Singosari atau Singosaren. Selamat berjumpa lagi dengan channel Dasa Dharma pecinta Tosan Aji. Untuk pertemuan kali ini saya akan memperkenalkan sebuah keris pusaka dengan berdapur kantar. Keris berdapur kantar mempunyai ciri berluk 13 dan mempunyai sokokan 1, lambe gajah dan kembang gajah. Keris pusaka ini dibuat di zaman era Mataram atau dipesan di Mataram, tapi keris ini berjengkok atau yang disebut keris Lombok atau keris luar Jawa atau sang pemesannya dari luar Jawa, tepatnya di Lombok. Tapi tempaan dan jenis pamornya itu tergolong era Mataram atau pamor Mataraman Sultan Agung. Keris kantar ini sangat bagus dan sangat langka dan jarang sekali orang bisa menemukan keris ini karena keris kantar itu tergolong keris pesanan atau
keris yang dipesan. Keris Kantar ini berpamor pendaringan kebak dan mempunyai sindik di tengah bilah bersindikan emas, tapi sindiknya sudah lepas karena termakan usia. Keris Kantar ini tergolong keris yang utuh karena bilahnya dan semua bagian-bagian pusakanya masih tergolong utuh dan sangat komplit. Keris Kantar ini mempunyai panjang bilah 39 cm dan lebar bilah sor-sorannya 5 sampai 6 cm. Tergolong keris besar. Keris asli Lombok, tapi pembuatannya di era kerajaan atau era masa kejayaan Sultan Agung. Untuk pertemuan kita kali ini, saya akan memperkenalkan sebilah keris pusaka yang bertabur kolonada. Kolonada mempunyai ciri atau berciri-ciri dia berluk 5 dan mempunyai sokokan 1 dan vertikal alis. Keris kolonada yang saya perkenalkan ini mempunyai pamor ngulit semangka atau ngulit semongko. Dan berbesi sangat-sangat pulen dan bagus. Keris kolonada ini dibuat di masa era Kartosuro dan berpamor ngulit semangka dan berganja mas kumambang. Filosofi untuk keris kolonada: sang pemilik akan selalu mengingat kepada Tuhannya atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kolonada mempunyai arti kolo itu waktu, nada itu meminta atau berdoa. Jadi keris kolonada sangat-sangat bagus untuk pemiliknya supaya dia selalu mendekat kepada sang penciptanya. Kali ini kita akan memperkenalkan sebuah hasil karya seorang empu dengan nama keris Parung Sari. Keris Parung Sari mempunyai ciri sogokan 2, rician, lambe gajah 2, dan kembang kacang. Keris Parung Sari itu
atau keris parung sari yang saya pamerkan ini itu dibuat di era atau di masa Kerajaan Majapahit. Keris parung sari ini berpamor kenongo ginubah. Pamor kenongo ginubah mempunyai filosofi untuk cinta kasih atau kasih sayang. Biasanya si pemegang keris kenongo ginubah akan dicintai oleh lawan jenis. Makanya keris kenongo ginubah dicari oleh para pecinta keris untuk merukunkan atau merekatkan rumah tangganya supaya tambah harmonis dan supaya sang istri lebih mencintai dan menyayangi si pemiliknya. Pamor kenongo ginubah tergolong pamorekan atau pamor miring. Pamorekan atau pamor miring biasanya dibuat oleh seorang empu dengan cara pembuatan yang sangat teramat sulit. Makanya keris-keris berpamor miring banyak sekali diburu dan dicintai para pecinta keris atau pecinta tosan aji. Untuk kali ini kita akan memperkenalkan sebilah keris pusaka dengan berdapur sepal dan berpamor kulit semongko. Dan udan mas tiban. Jadi keris tersebut masuk dalam kategori keris dengan berpamor dwiwarna atau dua macam pamor. Keris sepang mempunyai ciri-ciri ganja antara kiri kanan, mempunyai geneng dan imbang. Untuk filosofi keris tersebut mengandung arti keseimbangan atau penyeimbang. Biasanya keris sepang itu digunakan untuk merukunkan istri satu sama lain yang mempunyai istri lebih dari satu biar akur dan rukun. Makanya keris sepang dilambangkan berganja imbang antara kiri dan kanannya. Keris sepang tersebut dibuat pada era Kerajaan Mataram dengan pembuatan yang sempurna, besi yang sempurna, dan tempaan yang sangat-sangat sempurna. Makanya besi pusaka ini tergolong besi yang sangat-sangat pulen dan sangat bagus.
Kali ini kita akan memperkenalkan sebilah keris dengan tangguh Singo Barong berluk 9 dan berkinatah emas. Singo Barong ini tergolong tangguh Madiun Sepuh atau Madiun Sepuh. Keris Singo Barong ini biasanya dibuat oleh sang empu untuk menambah kewibawaan sang pemilik. Singo Barong kinatah emas ini tergolong sangat-sangat utuh, berpamor ngulit semangka. Berluk 9 dar berkinatah telung wedono atau 3 wedana. Keris yang sangat utuh, sepuh, dan bagus. Ini kita perkenalkan sebilah keris pusaka yang bertabur Singo Barong dengan berluk 13 dan berpamor pedaringan kebak. Keris Singo Barong tersebut dibuat di masa era Amangkurat. Menurut perkiraan, keris Singo Barong ini dibuat seorang empu yang bernama Empu Setrotoyo. Empu Setrotoyo seorang empu yang masih keturunan Empu Kino atau seorang empu yang sangat ternama atau tersohor di zaman era Kerajaan Mataram. Keris Singo Barong dengan berluk 13 sangat-sangat bagus untuk menambah kewibawaan sang pemilik atau sang pemegang. Dan barang tersebut tergolong utuh dan bagus. Selamat bertemu lagi dengan saya di channel Dasa Dharma Tosanaji. Untuk pertemuan kali ini, saya akan memperkenalkan sebilah pusaka dengan berdapur jalak ngure. Pusaka tersebut dibuat di era Hamengkubuwono V. Jalak ngure atau keris pusaka jalak ngure, berdapur jalak ngure ini mempunyai pamor ngulit semangka.
Filosofi pusaka tersebut biasanya digunakan untuk mempermudah sang pemilik menerangkan segala macam ilmu atau keilmuan kepada sang murid. Jalak ngure bagus sekali dimiliki oleh seorang pengajar atau guru. Pusaka tersebut tergolong pusaka yang sangat bagus dan berbesi ulen atau lilin dan utuh. Halo, selamat datang dan selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Dasa Dharma Tosanaji. Untuk kali ini saya akan memperkenalkan Kris dengan berdapur Jalak Sangu Tumpeng. Keris Jalak Sangu Tumpeng tersebut dibuat pada era masa Kartosuronan dan mempunyai pamor Wasutah. Jalak Sangu Tumpeng itu mempunyai filosofi untuk kemuliaan atau kemuliaan sang pemegang atau sang pemilik. Biasanya Jalak Sangu Tumpeng itu diberikan kepada anak yang merantau atau yang pergi dari desanya untuk mencari nafkah di luar desa. Karena Jalak Sangu Tumpeng itu mempunyai arti supaya sang anak nantinya selalu cukup dengan rezeki di perantauan dan selalu menjadi orang sukses. Makanya Jalak Sangu Tumpeng sangat bagus untuk dimiliki kepada orang-orang yang merantau. Ciri khas Jalak Sangu Tumpeng itu mempunyai sogokan dua dan gelumbangan dan tanpa greneng dan bilah lurus. Selamat berjumpa kembali di channel Dasa Dharma Tosanaji. Untuk kali ini saya akan memperkenalkan sebilah pusaka dengan berdapur Toiju dan bertangguh Pajajaran. Keris tersebut mempunyai pamor pedaringan kebak atau pedaringan kebak.
filosofi dan kegunaan dapur Buto Ijo itu biasanya dibuat oleh seorang empu untuk menyingkirkan atau menolak segala macam sesuatu yang negatif yang diperuntukkan oleh gangguan-gangguan sesuatu yang tidak terlihat mata atau kasat mata, atau lebih kerennya disebut gangguan gaib. Dapur Buto Ijo biasanya mempunyai look 9 dan ciri khas keris-keris kulon atau keris Pajajaran biasanya berlok ngembo atau lok samar atau lok yang tidak terlihat. Dapur Buto Ijo itu sangat diminati oleh para pecinta tosan aji dan dijadikan pusaka sinengker atau pusaka yang tersimpan untuk ageman atau pianggel, karena ciri khas atau kegunaan atau keistimewaan pusaka tersebut bisa menolak segala macam gangguan dari sesuatu yang kasat mata atau sesuatu yang gaib. Pusaka dengan ciri era kerajaan Pajajaran itu dengan bilah yang sangat tipis, tetapi berpamor bior atau pamornya penuh. Keris ini mempunyai look sandi, atau kalau dimiringkan seperti ini dia terlihat mengeluk bilahnya, dan ini sangat bagus untuk dimiliki oleh para pecinta tosan aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, dan salam bagi para pecinta tosan aji Nusantara. Om wilahing sekaring bawana langgeng. Selamat berjumpa lagi di acara Dasa Dharma Channel. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan memperkenalkan sebuah mahakarya seorang empu yang berdapur jangkung. Keris yang berdapur jangkung itu mempunyai look 3.
Keris ini itu bertangguh atau dibuat di era Kerajaan Majapahit, atau yang tepatnya Majapahit akhir. Keris tersebut mempunyai pamor atau memiliki pamor, ngulit semongkok, atau disebut pamor tiban. Atau pamor yang tidak direka oleh seorang pembuatnya. Keistimewaan atau filosofi keris jangkung tersebut bagi sang pemilik keris itu akan kesampaian apa yang diinginkan dan cita-cita apa yang dikehendaki itu akan terwujud dengan daya atau linuhnya keris jangkung, atau orang-orang Tosan Aji itu bilang semua yang menjadi niatnya akan jinangkungan atau kesampaian. Di samping itu pula keris jangkung juga sangat cocok sekali dimiliki oleh seorang pejabat yang akan menginginkan suatu kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukannya. Biasanya keris jangkung ini akan diburu oleh para pejabat atau oleh para pemangku suatu pemerintahan supaya apa yang dikehendaki si pemilik akan selalu terwujud atau jinangkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, salam para pecinta Tosan Aji Nusantara. Selamat berjumpa kembali di channel Dasa Dharma Tosan Aji. Hong wilahing sekaring bawana langgar. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan memperkenalkan sebuah
mahakarya seorang empu dengan sebilah keris pusaka yang berdapur Kolomisani. Keris dengan berdapur Kolomisani itu tergolong keris langka atau keris pemilih. Keris Kolomisani yang saya perkenalkan ini bertangguh atau dibuat di masa era Madura atau Madura Sepuh. Keris Kolomisani tersebut mempunyai pamor ngulit semongko atau tergolong pamor tiban. Keris Kolomisani biasanya mempunyai filosofi atau diperuntukkan untuk atau sebagai senjata pamungkas atau pemusnah atau senjata andalan yang terakhir. Keris Kolomisani yang bertangguh Madura Sepuh ini itu dibuat oleh seorang empu yang bernama Empu Koso, atau kalau orang Tosan Aji bilang Empu Koso Maduro. Ciri-ciri keris buatan Empu Koso itu biasanya mempunyai pamor yang pure dan tempaan pamornya itu lebar atau dia agak renggang, tidak rapat. Dan jenis pamornya itu agak nyantan. Biasanya keris buatan Empu Koso itu mempunyai tuah yang sangat bagus dan tergolong semua hasil karyanya terlihat wingit atau mempunyai kewibawaan khusus. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, salam buat para pecinta Tosan Aji. Salam Dasa Dharma Channel. Om Wilahing Sekaring Bawono Langgeng. Selamat berjumpa lagi di acara Dasa Dharma. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan memperkenalkan sebuah mahakarya leluhur seorang empu yang menciptakan sebilah pusaka berdapur Pandhawa Cinarita. Pandhawa Cinarita mempunyai ciri berluk lima dan mempunyai dua sogokan, Blumbangan, kembang kacang, dan satu lambih gajah. Dan di belakang ganja atau di atas ganja atau di sor-sorannya itu mempunyai greneng. Keris Pandhawa Cinarita ini itu mempunyai pamor udan mas atau pamor kerejekian. Keris Pandhawa Cinarita atau keris yang berluk lima itu biasanya keris yang dibuat atau yang diperuntukkan khusus buat para keluarga keraton atau kerajaan dalem, atau buat dalem atau keluarga keraton atau keluarga raja. Zaman dahulu keris berluk lima itu tidak boleh dipakai selain dari kerajaan atau keluarga kerajaan. Sehingga pada zaman dulu itu dibuat aturan bahwa keris yang berluk lima itu hanya dipakai oleh para raja dan pangeran dan keturunan. Keris yang saya perkenalkan atau yang saya pertontonkan ini
tergolong jenis keris yang dibuat di era atau di masa HB Sepuh atau Hamengkubuwono Sepuh atau Hamengkubuwono Awal. Keris Pandhawa Cinarita atau Pandhawa itu biasanya diburu atau dicintai atau dipakai oleh para dalang. Karena keris tersebut itu mempunyai aura mistis yang sangat kuat sekali dan bisa memperlancar segala macam urusan yang sifatnya sekarang maupun yang akan datang. Makanya keris-keris seperti ini itu tergolong keris yang bersifat pemilih atau memilih tuannya atau juragannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam rahayu untuk para pecinta Tosan Aji di Nusantara. Selamat berjumpa kembali di channel Dasa Dharma Tosan Aji. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas satu bilah pusaka dengan bentuk atau wujud sebilah mata tombak yang berdapur sigar jantung dan berpamor toyo mampet. Tombak tersebut dibuat pada era kerajaan Pajajaran yang tepatnya lokasinya di daerah Pasundan. Tombak dengan pamor toyo mampet itu mempunyai filosofi atau mempunyai kelebihan bagi orang memegang tombak ini. Dipercaya si pemilik akan mendapatkan rezeki yang tidak ternilai atau tidak terhitung banyaknya. Toyo mampet itu artinya air yang berhenti
atau air yang mampet atau tertutup atau berhenti. Arti dari kata-kata toyo mampet itu kita sudah bisa menemukan jawaban atau khasiatnya bahwa rezeki yang kita dapat dari manapun itu tidak akan terbuang dengan sia-sia atau dihambur-hamburkan, karena Sang Empu itu membuat khusus untuk menghambat keluarnya rezeki yang kita punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk para pecinta Tosan Aji Nusantara. Selamat berjumpa kembali di acara Dasa Dharma Tosan Aji. Hong wilahing sekaring pawara langgeng. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan memperkenalkan sebuah mahakarya hasil tempaan seorang empu yang sangat-sangat indah dan mempunyai kekuatan yang tersembunyi di dalam keindahnya itu. Untuk kali ini kita perkenalkan sebilah mata tombak dengan berdapur Korolang yang berluk 11. Tombak Korolang luk 11 ini dibuat di masa Kerajaan Mataram. Dan ada yang berpendapat bahwa mata tombak ini dibuat di era Pengging, karena dengan ciri looknya yang sangat-sangat ekstrim atau looknya look angker. Tombak Korolang ini berpamor ngulit semongko. Filosofi pusaka dengan pamor ngulit semongko itu biasanya mengandung filosofi untuk pergaulan atau menambah teman atau bersahabat.
atau sahabat. Pusaka yang berdapur murid semongko itu biasanya disebut pamor tiban atau pamor yang tidak diminta oleh seorang empu, atau bahasa gaulnya asal tempah luar pamor. Pamor murid semongko itu tergolong bukan pamor pemilih atau setiap orang bisa diikuti atau dieloni kalau bahasa Wetan.